Oke semuanya stand up olahraga. Gimana sih? Oke selamat bergabung kembali di stand up olahraga. Rap. Yeay. Seiring dengan bekerja lagi maka gua hadir lagi di Jasa Skip CEO. Dan terakhir gue di Jasa Skip CEO itu 5 menit jatanya. Benar. Karena kadang-kadang bisa sampai 15 menit. Dan di Jasa Skip CEO kali ini gue mau kita ngobrol tentang empati. Iya. Gue itu orang yang sangat berempati. Makanya ketika Jasa Skip CEO sudah gue coba menjadi 5 menit, tetap saja gue dibully. Maka gue berempati dengan para pemirsanya stand up bola. Jadi gue berikan kesempatan kepada yang lain. Pas banget sponsor lagi nggak ada. Benar. Akhirnya gue kasih kesempatan kepada Popon. Ketika Oki juga sedang tidak bisa ya. Popon gue langsung kasih catatan. Kalau bisa bawain materi jangan bawa kertas. Karena tidak menunjukkan profesionalisme. Akhirnya dia berkonsultasi sama Abrar. Dia tampil pertama kali tanpa kertas. Dia pun bangga sekali. Lihat nih gue bisa tanpa kertas. Penontonnya 25.000. Oh, iya. Jelek berarti. Karena zaman Jasa Skip CEO itu jarang di bawah 100.000. Benar. Tapi dia tetap belajar dan gue berempati. Kasih lagi Brar. Oke, kasih saran gunakanlah pomade dan cuci muka sebelum tampil supaya lebih segar. Dia ikutin lagi. Dia langsung bilang, "Bang, saya udah pakai pomade dan juga pembersih muka." Bagus Pon, ya kan? Dia tampil pede. 27.500. Nambah. Berbeda 2.500. Gua berempati karena tidak mudah untuk bisa seperti itu. Ternyata dia konsultasi lagi sama Abrar. Gimana nih Brar, gue gak enak. Sekarang gue dikasih kerjaan sama Bang Valen. Lu kan tahu istri gue penghasilannya jauh lebih banyak dari gue. Padahal gue udah menang di acara di sana 50 juta. Kok di sini gue gak ada artinya. Tapi gue berempati. Abrar kemudian bilang, coba pakai jas Bang. Ya kan? Dipakai jas ya? Akhirnya dia pakai jas. Dang! Dia tampil pakai jas, pakai pomade, pakai pembersih muka dan tidak pakai catatan. Hasilnya 23.000. Dan akhirnya tiba-tiba WhatsApp grup di stand up olahraga berbunyi. Bang Valen, hari ini gue lagi nggak bisa datang. Cancel last minute, tidak ada 1 month notification, tidak ada 1 month notice, sehingga memberikan beban secara tidak langsung. Bang, abang aja yang buka acara. Jadi hari ini gue membuka acara setelah kurang lebih 1 bulanan udah tidak pernah membawakan Jasa Skip CEO ini ya. Masih tetap kan? Masih tetap Jasa Skip CEO kan? Padahal Jasa Skip itu ternyata dinantikan. Penontonnya selalu banyak. Sama seperti gua tuh berempati sama wasit. Iya. Wasit itu adalah hakim dalam sepak bola. Dan itu adalah otoritas yang sudah dikasih. Tapi ternyata wasit-wasit online yang tidak jelas verifikasinya ternyata merasa suka lebih pintar daripada wasit itu sendiri. Mereka bikin penggaris di dalam tayangan, di dalam postingannya. Bagaimana ini wasit kita? Bagaimana ini wasit kita? Sampai ada yang bilang, waduh, udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Padahal dia pakai garis, tidak masuk. Hey, dia tidak dapat otoritas dari FIFA. Benar. Dari AFC, dari PSSI. Bahkan kalau kita cek mungkin dia tidak juga terdaftar di dalam asosiasi wartawan. Benar. Tapi kehadirannya sering membuat gerah semua orang. Dan akhirnya selalu dipakai kepada pihak-pihak yang diuntungkan untuk memposting lagi. Ya, benar. Tuh, lihat betul kan? Kita dirugikan. Marilah kita berempati. Kalian tahu nggak wasit ini? Selama mereka tidak kerja, mereka tidak dapat penghasilan. Benar. Saat mereka bekerja katanya ada keterlambatan pembayaran gaji. 150 hari lebih mereka tidak menjadi wasit. Kalian tahu nggak rasanya tidak punya penghasilan? Mungkin kalian tidak tahu karena kalian dapat penghasilan dari jelek-jelekin wasit itu. Benar. Masa wasit harus bikin lambe wasit? Karena dia pensiun dia bikin aja. Sekarang gua waktunya untuk menghina wasit lain. Kan nggak juga, ya kan? Bayangkan kalau nggak punya penghasilan jadi wasit tuh gimana? Bayangkan coba. Minimal dia punya istri sama anak. Iya. Dia punya cicilan, tapi dia harus latihan. Paling tidak dalam rumah tangga, dia menjadi wasit saat si ibu berantem dengan anak. Mamanya pula orang keras kan, ribut dia sama anaknya kan, keluar omongan kotor dari anaknya, ditiup wasit, prit, nak, offside omonganmu. Iya. Wih, anaknya pun bilang, kenapa Pak, offside apanya?
Itu kata-katamu itu tidak bisa kau katakan kepada mamamu. Anaknya pun bilang, alah bapak, terakhir kali pun kau wasitin lawan tim si A itu pun nggak kau tiup, udah jelas offset, nggak kau tiup, sekarang kau tiup aku offset. Padahal kan kau dibilang wasit tolol kan. Bapak nggak punya penghasilan, nggak punya pertandingan, ya udahlah suka-sukamu lah nak. Berantem lagi, latihan lagi kan, wasit ini kan harus latihan. Sekarang mamanya ditampar lah anaknya ini kan, pak, prit katanya. Kenapa lagi aku kata mamanya? Handsball kau. Kau handsball, kau gunakan tanganmu untuk melukai anakmu. Pak, sebenarnya dari dulu mau ku tamparnya kau. Tapi karena ku lihat kau udah nggak punya kerjaan, nggak ada uang bulanan, jadi wasit pun dikeroyok di lapangan, nggak tega lagi aku nampar kau, biar ku tampar aja anakmu katanya. Akhirnya dia pergi ke fun football. Karena udah nggak ada lagi penghasilannya. Disangka main di fun football itu nggak keras. Fun football ini kan yang kalau kalah suka bayar wasit. Karena dia sawerannya hanya buat lapangan. Wasit sama tim fotografer ini itu biasanya ditanggung sama yang kalah. Ya kan? Udah pimpin dia wasit kan, dia pimpin salah lagi. Kan suka ada cukong-cukong ya fun football. Dia bilang, alah lah kau wasit, pantas kau nggak dipakai di Liga 1. Fun football ini aja jadi nggak fun karena kau. Gitu. Bayangkan kan jadi wasit itu harus itu jadi punchline-ku terakhir tadi. Tapi aku rubah sedikit supaya tetap di skip. Bagaimana dengan Saipul Jamil? Apakah kita harus mengglorifikasi atau kita berempati? Silakan jawab sendiri, karena saya bukan hakim, karena saya bukan wasit, dan saya tidak punya kewenangan untuk berkomen seakan-akan saya lah yang paling benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu, karena saya hanya ingin melakukan ini untuk komedi walaupun tidak lucu. Coki Pardede lupa aku. Malah makin gak mau aku komen. Mending aku serahkan aja ke Oki Rengga. Lumayan untuk udah lama gak ini ya. Gila. Terima kasih Pak Sio, tepuk tangan dong buat Sio kita. Yang sudah sebulan lebih tidak melakukan stand up. Ya, dia sebenarnya bukan stand up sih, lebih ke opening aja tapi lucu gitu. Orasi. Kenapa sih nggak berani ngomongin Coki? Apa salahnya? Coki ditangkap karena narkoba. Kita mau empati atau mau apa sih tadi? Empati atau glorifikasi? Yang benar kita harus Artinya Coki kan gitu kalau ada apa-apa. Aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu aja lagu. Aku nggak mau ngomong-ngomong, biarlah hidup masing-masing aja. sama. Hidup masing-masing aja, selama nggak ganggu aku nggak apa-apa. Berarti jering ganggu ya? Nah, aduh salah lagi. Itu lagi yang ditanya. Udah kita bahas stand up bola aja hari ini. Selamat datang di stand up bola Rangga. Ini kalau ngomongin sepak bola, ini ada hal menarik yang baru saja terjadi beberapa hari kemarin. Yaitu pertandingan Brazil melawan Argentina. Hah? Digrebek Satgas Covid. Bukan hanya tempat hiburan di daerah itu tuh. Yang digrebek ternyata Satgas Covid juga ada di Brazil. Jadi katanya pertandingan itu digrebek karena ada pemain Argentina asal Inggris yang harusnya karantina tapi diperbolehkan main kan. Yang jadi pertanyaanku adalah kenapa setelah main baru digrebek? Kan di lapangan digrebek setelah 6 menit. Kenapa sebelum di locker? Waktu masih di locker. Ternyata aku baru tahu, ketika di locker mau diperiksa, lokernya dikunci. Lokernya dikunci. Satgas Covid-nya mana nih Wak katanya. Wak dikunci katanya. Udah kita tunggu aja lah. Kalau udah tanding nanti kita masuk katanya. Nah, oke. Nunggu. Yang jadi masalah lagi, kenapa setelah 6 menit? Yang ada di pikiranku, mungkin Satgasnya lupa keasikan nonton. Satgasnya nonton juga di lapangan gini. Bagus juga Messi ya katanya. Oh, Neymar kencang juga nih katanya. Udah 6 menit baru teringat. Ada yang salah kayaknya katanya. Apa ya katanya. Grebek kata kawannya. Masuk semua set. Dan kalian tahu
Ya inilah orang kalau misalnya, kan itu Messi disuruh keluar semua segala macam kan. Nah ini pasti ada suatu kebanggaan nih buat yang nangkep orang-orang itu untuk bisa keluar. Ini pasti ada aja orang-orang so asik yang, ini Satgas Covid-nya nih, ketua Satgas Covid-nya, ditanya, kayak mana kau nangkep Messi kemarin, Wak? Kata. Orang kalau baru ketemu tapi so asik, pasti langsung dijawab gini, ih Messi baik kali, sumpah aku baik kali. Kayak mana, kok bisa lah ditangkap itu? Cuman kata Messi, ya gitulah. Alasan Messi pindah PSG apa? Cerita dia sama aku. Tapi kata Messi jangan cerita siapa-siapa. Kata iya nggak mau dia cerita, cuman dia aja yang boleh tahu. Ngerasa so asik, pasti so asik aja itu. Orang-orang kayak gitu tuh. Terus kan mainnya. Kenapa lah? Ini kan udah semua kita udah tahu. Itu pemain-pemain kan udah divaksin. Kenapa harus ditangkap juga gitu? Untung yang di dalam ditangkap cuma suruh keluar aja. Kalau sempat pas ditangkap ditanya, mana peduli lindungimu katanya. Udah cekin kau, udah cekin. Udah vaksin 2 kali kau. Udah Pak, mana buktinya? Di HP Pak, ambil HP-mu, ambil. Ih, aku bingung mau bahas apa karena Arsenal nggak main kan. Arsenal kalah. Ini anjing kali. Ada orang ngomong, ya namanya juga hidup bang. Kadang di atas, kadang Arsenal kata. Aku, kenapa Arsenal jadi sebuah kenapa jadi peribahasa ini sekarang Arsenal? Bukan peribahasa, apa tuh istilah? Ya namanya juga hidup bang. Kenapa bilang? Kadang di atas, kadang Arsenal. Arsenal di bawah. Tapi dia nih bakal lawan Norwich minggu ini kan? Minggu ini dia bakal lawan Norwich dan aku berani taruhan Arsenal bakal menang. Karena pelatihnya udah ganti. Pelatihnya bakalan Conte. Kalian belum tahu ya? Ya Conte udah WhatsApp aku lagi tadi. Arsenal pelatihnya bakal diganti Conte. Dia bakal memenangkan pertandingan kali ini. Kalau seandainya Arsenal kalah di pertandingan minggu ini, minggu depan di stand up olahraga, ku coret muka aku. Ku silang muka aku. Nge-host, ku silang muka aku. Yang mau taruhan pegang Arsenal, pegang over. Karena skornya 3-1. Kalau prediksiku benar, Papi Robert semakin terancam kredibilitasnya di sini. Komik yang satu ini, yang bakal perform malam ini adalah komik yang suka Liga Indonesia. Dia ini salah satu fan klub di Liga 2. Saat ini klubnya Liga 2. Dia bakal bahas seputar klub-klub tersebut. Dia ini alumni Suca juga. Juara 3 Suca 2. Bersama Aci Resti Arafah. Aci jadi, Arafah jadi, dia jadi. Jadi anjing. Langsung saja kita panggilin dia. Wawan Ciko. Udah terjamin dong ini. Tiba-tiba bahas empati, gue di situ bingung. Nggak ada briefing, hey. Gue juga baru nemu. Empati apa? Empati gue apa? Ya empati gue ke Arsenal aja. Ya, abis gimana ya? Gue selain suka Persis kan, gue juga suka MU. Nah, sedih gitu. Gue seneng dan sedih gimana ya? Ngelihat Arsenal sekarang tuh kayak, aduh nih kayak bukan Arsenal gitu. Arsenal di paling bawah kan? Di peringkat 20. Kalau ibarat kata kan kalau biasanya kalau ada timnya yang di puncak, wah puncak adem nih kan. Ibaratnya puncak Bogor kan. Arsenal di 20 di mana berarti di Cikarang. Masih jauh banget ke puncak tuh. Kan? Masih Cikampek dulu, Jagorawi kan. Kasihan gitu. Kasihan. Kasihan gue kalau punya akses nih ngomong ke Arsenal, gue mau ngasih tahu ke Arteta. Udahlah, ini kayaknya bukan masalah teknis. Coba cari dukun London. Sharing aja, ya kan? Sharing aja. Misalkan ke dukun kan Arteta. Pak, nih gimana ya Pak? 3 kali pertandingan kalah terus gitu kan. Kata dukunnya, ini ada yang gak suka sama Arsenal. Banyak Pak. Iya. Dikasih air doa. Aduh kasihan Arsenal ya. Cuma gue juga kasihan sama tim gue sendiri, sama MU. Khususnya sama Varane. Wah, Varane tuh kasihan loh. Dia di Madrid biasanya main di belakang Casemiro. Sekarang di belakang Fred. Ibarat kata dulu dia kalau di Madrid makan steak. Nah sekarang di MU dia makan cilok. Di depan Fred. Isinya deg-degan doang kasih.
Aduh ini gimana, tolong gitu kan. Ya gue kalau sama bola ini emang udah mendarah daging. Gue dari keluarga gue keluarga sepak bola gitu. Bapak gue bola, ibu gue lapangan. Enggak. Kebetulan kiper semua. Almarhum mbah gue tuh kalau main bola jadi kiper. Bapak gue kalau main bola jadi kiper. Gue kalau main bola kadang jadi kiper. Nah gue berharap nanti anak gue kalau cowok itu jadi kiper juga. Minimal meleset dikit timekeeper lah. Lumayan dan dapat 1.000 dari angkot. Kiper angkot. Gue emang sama bola tuh udah ini banget. Bahkan gue kuliah di Solo. Gue nggak pernah diizinin pulang ke Jakarta naik pesawat. Sekalinya diizinin itu buat nonton Piala AFF 2010 final di sini. Indonesia lawan Malaysia waktu itu menang 2-1 tapi kita kalah. Itu sekali-kalinya diizinin naik pesawat kan. Wah gue seneng banget tuh. Sampai sini itu penuh banget, GBK tuh penuh banget. Temen gue tuh udah nggak ada yang bisa masuk gitu. Nah gue bertiga sama temen gue maksa kan. Gue punya temen 2, dia Pasopati gitu. Wah nggak bisa nih udah sampai Jakarta kan masuk. Wah masuk. Akhirnya bisa nih masuk ke lapangan, masuk ke tempat penonton. Tapi begini nontonnya nih. Ini lapangan kita nontonnya begini. Di belakang gua ada bapak-bapak begini juga nih. Kayak The Virgin. Untung gak muter, Tuhan. Ampun. Gue kalau mau olahraga tuh bener-bener deket banget. Bahkan nasionalisme gue tuh berkobar banget. Gue sering sedih. Apalagi pas kemarin nih, Olimpiade Grecia Poli sama Apriani Rahayu menang kan, dapat emas. Itu gue nangis beneran. Wah dapat pas menang tuh, gue nangis gitu. Pas dikalungin medali emas, tambah nangis gue. Ingat kalung mak gue. Kalung emas mak gue masih di Pegadaian nih, gimana cara nebusnya? Aduh. Tapi yang paling gue inget itu pas Asian Games 2018 tuh Bung Valen jadi komentator ya kan. Gue inget waktu itu pas final Jojo. Bu ini Jojo bu, bukan. Bukan Joshua. Jonathan Frizi. Salah lagi. Jonathan siapa namanya? Christy. Iya. Itu pas lagi main tuh. Kan nonton di TV kan, komentatornya Bung Valen kan. Itu kan semangat banget. Hajar Jo, ya kan? Abisin Jo gitu kan. Nah, ini untungnya yang bisa denger kita penonton, bukan atletnya, ya kan? Kalau atletnya bisa denger, kasihan. Dia nggak bisa konsen, ya kan? Lagi main, hajar Jo, musuhnya diajar. Wah, lu. Abisin Jo, minumnya dihabisin. Sama gue juga suka Inggris, timnas Inggris gue. Nah pas final kemarin sedih gue. Wah kalah, penalti lagi kan, nyesek tuh. Terus semua pada pada ngecengin Sancho, Rashford sama Saka yang gagal kan. Dicengin semua, gue bilang wah kasihan kan mentalnya kan, pasti kena. Itu gue yakin udah sedih banget tuh. Sancho, Rashford, Saka tuh pasti sedih banget, dia sampai hotel juga pasti nanya ke satpam. Bang, dekat sini jual Amer di mana, Bang? Segitu aja dari gua, terima kasih. Gua duduk gak sih? Enggak ya? Duduk ya? Aduh. Duduk. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Itu mana itumu? Clip-onmu? Ada di sini. Ada kan? Oh, Ada di sini. Selamat datang Bang Wawan di Stand Up Olahraga. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Jebret sudah memberikan pekerjaan. Setelah semua yang kesini ngeluhnya gitu semua ya kan. Aku pening kali kepalaku. Jadi ini karena kau juga Pasopati. Kan kau harusnya lebih asli Bekasi. Harusnya dukung Persipasi dong. Iya. Persipasi. Sama Persikasi. Ada dua Persipasi atau Persikasi. Persikasi. Kabupatennya Persikasi. Yang kotanya Persipasi. Nah ya, iya kayaknya yang bajunya hijau stabilo tuh Persipasi. Persipasi. Iya. Nah itu stadionnya dulu Stadion Patriot sekarang kan? Iya. Mereka home base-nya di situ. Home base-nya di situ. Kenapa nggak lebih dukung Bekasi? Persipasi. Begini ceritanya. Nggak usah serius. Nggak usah. Kau Enggak, juga jadi di CTS jadi tukang roti sok-sok serius. Pizza. Jadi gue kuliah di Solo. Dari tamat SMA langsung ke Solo? Langsung Solo. 7 tahun. Baru situ Kuliah apa kalau boleh tahu?
UNS 7 tahun. 7 tahun manajemen. Cepet banget ya. Cepat itu. Cepat banget dia dipentokin anggarannya. Itu harusnya kuliah 4 tahun ya? 4 tahun. Oh iya ya, aku tadi kok ngerasa normal aja gitu. Karena aku tamat 6 tahun kuliah, Bang. Aku ngerasa, oh normal sih 7 tahun. Aku tamat kuliah 6 tahun. Gua 7 tahun. D3 lagi aku. Sumpah aku D3 6 tahun. D3 2 kali. 6 tahun. Aku D3 6 tahun. Nah, itu baru di Solo gua nonton bola di Berarti kau suka bola dari tamat SMA? udah dari lama, cuma nonton yang di stadion selain timnas, yang klub, gue cuma nonton di Manahan. Oh gitu. Berarti dulu waktu masih SMA nggak pernah ke stadion Persipasi gitu? Nggak pernah. Kenapa? Banyak bencong di belakang. Bener kan? Bener kan? Kenapa Di belakang banyak alasannya bencong. itu? Takut bro. Susah ya, kan nggak bisa. Nanti ngambil bola nungging, wah bahaya. Goblok nih. Enggak, bahaya ditendang dari belakang. Kan mainnya di dalam stadion, nggak di dalam stadion. Namanya laut bro, angin pasti kenceng kan. Oh jadi mulai nonton stadion sepak bola nasional tuh Manahan? Di Solo itu tahun Persis. pertama kuliah? Tahun pertama ya 2005 tuh Persis lagi. Siapa main Persis pada saat itu? Pokoknya yang gue inget banget tuh ngasih ada Greg Rudi Okolo. Widodo, Ebi Sukore, Mokwele, terus Hari Saputra, Wahyu Trinugroho. Hari Saputra Medan. Iya, back. iya. Hari Saputra, Yuniarto Budi, Agung Setiabudi. Oh, berarti memang Persis Solo sejati ya, Mas Opati dia emang gokil. Pelatihnya almarhum Suwarno. Pelatihnya? Masih Mas. Berarti Mas memang Suwarno, lebih hafal pemain Persis Wali daripada kotanya dulu Persipasi. siapa? Wali kotanya masih Pak Presiden. Oh iya tahun itu? Iya, Pak Jokowi lah. Oh, berarti kok kemarin dukung Pak Jokowi dong? Wah, ini gimana nih? Oh benar. Apa? Komedi aman. Jadi dari 2005 itu pertama kali nonton? Pertama kali Kok sempet nonton. away-away nggak bang? Pernah. Kemana away paling jauh? Ke Malang. Ke Malang? Lawan Arema. Ini lagi pertanyaan ke Malang lawan mana? Enggak, maksudnya Lawan Arema gitu. emang Persis pernah Pernah Di kompetisi? di Liga Divisi Utama lah. Oh iya, Persis tahun berapa? masuk itu. Degradasi tahun Ada berapa perang emang? seator, gue inget banget di Iya, Frank Seator. Emang Persis tahun berapa degradasi? lupa lah. 2005 masih divisi utama lawan Arema pada saat itu. Enggak itu udah enggak 2005, mungkin 2006 2007 gue lupa. Kompetisi udah 2 wilayah ya? Udah Dua wilayah ya, masih 2 wilayah ya. Oh, ke Arema. Arema deg-degan. Karena Karena kan pertama kali kan UE paling jauh tuh. Wah, ini gimana nih kan. naik apa kalian? Naik bis. Naik bis. Dapat makan. Iya. Kalau ada daerah-daerah bahaya dikit nunduk. Daerah-daerah bahaya rawan agak Iya, nunduk. Itu. Terus? Itu yang paling jauh. Paling jauh, paling dekat? Paling dekat ke Jogja. Near death experience. Lawan PSIM. Kan mas banget. Kelas ya. Nggak tahu, tapi mudah-mudahan sekarang udah baik lagi nih. Kayaknya ya. Harapanku sebenarnya Iya. mau apapun yang terjadi, harapanku tetap semua supporter di Indonesia jangan ada keributan biar bisa nonton lagi ke stadion. Jadi yang UE juga nggak ada deg-degan takut, gitu. Karena kan seneng sebenarnya kita bisa dukung tim kebanggaan kita di stadion. Capek tahu deg-degan nonton bola tuh capek. Oh itu paling dekat ke Jogja. Tapi paling deg-degan. Paling deg-degan karena nyamar kan. Oh menyamar. Pura-pura menjadi apa pada saat itu? apa supporter PSIM. PSIM. Oh. Nah, yang lucunya adalah gue ingat waktu itu 0-0. Tiba-tiba PSIM dapat penalti. Ya kan? Iya. Gue pakai sweater biru kan menyamar ceritanya. Dapat penalti. Nah, ini bingung nih, ini gimana nih? Ditepis sama Wahyu Trinugroho. Iya. Dalam hati, yeay! Di luar, aduh! Daripada kelepasan, yeay! Terjadilah yang di film Romeo and Juliet, kan? Bahaya lah. Oh, itu pengalaman bahaya itu. Itu bahaya banget itu. Begitu kita sampai Solo lagi, langsung mikir, kok goblok banget. Padahal itu udah kena sweeping. Oh, udah nggak boleh. Jadi ceritanya ya? udah nggak boleh, udah disuruh pulang. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Lupa. Aku pakai ingetan 0-0 waktu itu. 2008-an ke atas? 2008-an mungkin. Pokoknya udah disuruh pulang, terus kita ya namanya jiwa anak muda kan. Iya. Udah jauh nih ya. Masa pulang ya? Untung nggak kejadian apa-apa. Kalau kejadian apa-apa,
Ya mending pulang. Untung nggak kejadian apa-apa. Kalau sempat kejadian apa-apa, nggak dianggap orang Solo karena KTP-nya Bekasi. Nah itu gue berdua sama temen gue kan, sama temen gue orang Solo kan. Dalam hati gue, wah gue aman nih kalau di sweeping KTP Bekasi. Iya. Bilang aja kuliah gitu. Pengen nonton aja. Iya. Nah temen gue KTP Solo, Heeh. lo mau ngapain? Oh ini salah dukcapil, masa gitu? Masa gitu? Tapi aku tuh memang pengen, maksudnya semua supporter udah labaikan. Jadi kita bisa nonton, bisa dukung. Karena kita kan ngerasain kan, kalau misalkan ada yang apa istilahnya temen gitu bisa saut-sautan Cang gitu. Iya. Selamat datang. Iya, Itu kan seru tuh. Karena gue ngerasain juga di Arema begitu. Waktu gue lupa waktu itu kayaknya sih persahabatan ya, kayaknya sih friendly match gitu. Antara? Main ke PSS. Oh, Sleman. Sleman masih yang sebelum di Maguwo itu di mana ya? Apa nama Sleman stadionnya? sebelum di Maguwo di itu. Aduh, yang di tengah kota. Apa sih stadionnya? Iya lah pokoknya Yang di kota Jogja kan? Iya. Iya, itu. Itu wah. Tapi kan itu harusnya deg-degan juga. Karena kan masuk. Nah, itu pas berangkatnya aja. Nah, pas pulangnya begitu lewat kota Jogja kita di escort sama teman-teman Slemania. Oh gitu. Di escort begitu Sampai balik udah Prambanan. ditunggu di depan Iya. itu. Lu pikir gua nggak tahu? Kalian pikir kami bodoh. Kami tahu batas pengantarannya sampai mana. Udah nungguin, udah nelen pedang ya. Ada yang pakai api. Gitu. Merpati putih udah gitu ya. Pengetahuan bolanya lebih banyak dari Popon ya. Ya iyalah bang, Popon nggak ngerti sama sekali bang memang itu bang. Ya harus kita coba berarti memang. Bisa. Hey! Kalau ngobrol bola sama dia, masuk bang, masuk betul. Aduh bang Pon, kayak mana nih? Baca tabloid Pon, banyakin. Nggak mau baca dia memang. Dia yang penting gini, kalau lagi ngobrol sepak bola, tahu aja dia satu pemain, Dibahas tahu aja. terus. Oh, kayak kemarin tuh minggu lalu dia tahu pemain Hertha Berlin ya. Nah, siapa pemain Hertha Berlin? Gue bilang, Klose katanya. Itulah kok kira aku nggak tahu katanya. Dia langsung gitu. Ditanya yang lain, siapa yang lain? Aduh kata sih dia langsung nggak bisa nyambung aku bang ngobrol sama dia bang. Piatek gitu. Piatek. Piatek Berlin kan? Iya. Piatek Berlin, setelah itu AC Milan. Jadi saya nggak nyambung Ki sama Popon sebenarnya. Parah Ki. Tapi dia terbuka malu nggak? Terbuka Pak. Mestinya kalau gue jadi Oki dikasih info ya kan. Nggak mau, dia nggak peduli dia. Berarti bukan selalu. Bang, minimal tonton lah Iya, gitu. iya, Biar kan komen orang udah banyak nih belakangan. Pon, setidaknya nonton bola kayak Pon gitu. udah sampai penonton dan notice. Ada, dia nggak peduli sama sekali dia. Yang penting dia tahu hasil pertandingan Liverpool menang. Dah, itu aja. Ini tahu kenapa dia nggak mau? Karena Liga Inggris nggak jalan. Jadi nggak tahu hasil pertandingan. Iya. Ditanya negara, ampun aku sama dia. Kayak lagi nonton klarifikasi yang itu ya. yang tiba-tiba bilang emang gue nggak deket sama dia. Iya. Tapi kalau secara kedekatan dekat. Secara Oh kedekatan jadi lu akui dekat. Dekat. Kalau aku dekat memang bang. Di luar konten juga dekat. Beda aku. referensi aja. Beda referensi. Bola, beda referensi bola. Bukan Nanti dia beda suka referensi. makan gorengan lu udah ingetin. Kalau Bang. gorengan itu nggak bagus. Betul, Ya, gitu-gitu ya. bang. Makanya kalau misalnya Popon ketangkep nih. Ketangkep lagi makan gorengan. Istrinya kebanyakan makan gorengan. Kolesterol, Kalau minyak misalnya banyak gitu. Popon ketangkep makan gorengan nih. Dia kan suka makan gorengan lagi main, lagi pertandingan. Dia itu di gawang bawa gorengan di tiang biar abang tahu. Dia kalau misalnya lapar dia ambil gorengannya, makan dia. Kutanya kok makan pondasi gitu. Kan main bola pagi, jam 6. Yang lain pemanasan, dia makan gorengan. Oh makan gorengan, pondasi katanya. Jadi kalau misalnya Popon ketangkep lagi makan gorengan nih, nah aku udah ngingetin maksudnya, bukan salahku lagi. Nggak Aku baik, baik, iya. aku deket sama Popon segala macam baik. Cuman memang kalau masalah bola, goblok dia memang udah nggak bisa lagi dikasih tahu. Dia Liverpool kan dia? Liverpool, tapi Liverpool KTP lah, Liverpool KTP sekedar tahu aja. Liverpool kemarin. Ini kayaknya kalau kita bahas sepak bola lagi menyenangkan kayaknya. Iya. Kayak nggak cukup satu Nggak episode cukup, ya kan. nggak cukup. Bisa kali Bisa episode kali, selanjutnya. ya kan?
kan. Dan Bang Wawan ini dia sepak bola Gue sih dalam lebih negeri. sur ya. Sepak bola Gue dalam lebih optimis gue. lebih optimis ya Bang? Iya, ya? iya, iya. Sepak bola dalam negeri lebih oke. Iya, iya, iya. Kalau diduetkan, masa selama ini Pino sama Bung Yuka aja ya kan? Ya Popon juri-juri aja lah. Popon juri, ngebuka-buka acara. Iya. Nah jadi kemarin kan Itu komika akademisi kayaknya. Enggak, jadi misalkan nanti lu bahas sepak bola dalam negeri, lu bahas sepak bolanya, Popon bahas penjualan tiketnya. dan ini kemarin kan Bang Valen sempat nggak ada nih 1 bulan. Jadi dia dimanfaatin untuk ngebuka acara. Oh, kayak tadi kayak Bang Kayak Valen tadi kayak Bang Valen tadi. Banyak kali masalahnya Bang aku. Banyak kali yang komen dia. Bang Pon, jadi kerjaan dia setiap minggu mengganti gaya sebelum perform. Pakai jas, pakai kaos. Salah. Minggu depan pakai jas, pakai kemeja gitu. Salah juga sepatunya. Minggu depannya diperbaiki pakai pantopel. Jadi dia ngebuka cuman mau pamer baju aja dia. Pamer transformasi dia. Ini aku sudah berdandan. Tapi nggak apa-apa, Bang Pon, tenang. Anda tetap jadi juri kompetisi. Karena bakal ada kompetisi stand up Jebret ya? Media TV. Iya, Jebret Media TV stand up comedy. Weh, stand up kompetisi. Gila, pokoknya kalian pantengin terus Instagramnya Jebret Media, ada Lik. Instagram, ada Liga. Stand up olahraga Lig. Liga stand up bola raga Jebret Media TV. Liga. Wow, dibikin liga. Iya. Home away dong, home away. Ada home away-nya. Ngerti. 100 juta. Total hadiah. Tenang, lebih besar dari Firman. Lebih besar. Firman 50 ya? 50. Ini 50. 50? 50 juta 50 ribu. Ya. Wih. Lebih besar tetap. Lebih besar dari Firman. Pokoknya pantengin Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, semuanya akun media sosialnya Jebret karena di situ bakal ada informasinya terus. Kalian pantengin aja, sedang digodok dan bakal segera diinformasikan kepada Mantap. Jebret Media TV teman-teman. Apa sih julukannya? Jebret Tim. Goblok aku nih emang. Bakal segera diinformasikan kepada Jebret Tim. Terima kasih Bang Wawan sudah hadir di. Terima kasih. Makasih. Semua makasih. Nggak usah duduk. Oh, nggak usah duduk, oke. Duduk. Kita bakal Enggak, gua tutup pegang, dulu. pegang, Terima pegang. kasih banyak. Sampai ketemu di Stand Up Olahraga minggu depan. Stand Up Olahraga, rap.